Di Kick Andy sebenarnya sudah sering diangkat kisah-kisah inspiratif di dalam dunia musik. Ada terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang punya talenta yang luar biasa, dan mereka menginspirasi banyak orang melalui acara Kick Andy, ya. Karena pesan yang paling kuat di dalam topik anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak Down syndrome, ya, anak-anak autis, ketika mereka tampil adalah bagaimana agar para orang tua yang selama ini sering merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan menitipkan anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Padahal kita tahu persis bahwa rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik. Pasti baik, cuma manusia sering tidak paham, tidak mengerti akan rencana Tuhan. Nah, anak-anak spesial itu sering tampil, antara lain mari kita simak penampilan dari Bahul dan Dika dari Semarang. Ini dia tayangan mereka. Yang berbaju biru, tinggi besar. Kalau Pak Ciptono berdiri di samping Avanza nggak kelihatan, tapi kalau Bahul masih kelihatan karena tingginya 184. Sampingnya adalah Dika, dua-duanya tunagrahita. Ternyata mereka masih mempunyai kemampuan luar biasa. Melintasi kota Jakarta. Dika, terus, iya, Baku mendekat sini, Gol. Sekarang Baku yang nyanyi, kamu yang mukul kendangnya sesuai lagunya. Iya, Gol. Jambu alas. Kelingan manis sesene, kelingan lama kembuyune. Iya, cinta tak terpisahkan. Dengan tinggan ning ati, tinggal ning ulayani. Satu yang sangat luar biasa, karena anak-anak ini selalu memberi inspirasi. Bakul nggak bisa hitung-hitung uang, ke kamar mandi pom bensin bawa uang 110.000. Kalau kita orang normal mungkin akan kita tukar ribuan, tapi Bakul masukkan. Begitu ditanya sama mamanya Karisma, uangmu mana? Saya masukkan kotak. Untung yang dimasukkan bukan 100.000, yang 10.000. Dan yang terakhir membuat kami agak terheran-heran dengan Bakul. Dia kalau adzan suaranya luar biasa. Adzan, Kul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Iya, yang paling menarik dia adzan di musola SLB, yang tunagrahita Bakul, yang lainnya tunarungu. Imamnya Bakul, makmumnya tunarungu semua. Jadi kadang-kadang kami tuh gak terharu dengan perjuangan mereka, dengan motivasi semangatnya. Penyakitnya di mana-mana. Di DKI Jaya Itu tadi kalau kita lihat Dika bisa baca tapi tidak bisa berhitung, ya, tunagrahita tapi sekaligus autis. Juga tadi Bahul itu
pernah memecahkan rekor muri dalam bidang main gendang walaupun dia autis, dan banyak lagi prestasi anak-anak yang pada dasarnya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Iya, mau bertanya ya? Kick Andy sering mengangkat kisah anak-anak Down syndrome atau anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Terima kasih. Ya, pesan moral yang paling kuat adalah para orang tua yang kebetulan dititipi anak-anak spesial seperti ini agar tidak merasa kecewa, merasa malu, kemudian bahkan banyak cerita anak-anaknya dibuang ya. Dibuang itu bisa dibuang beneran, bisa dibuang di panti asuhan, dan kemudian tidak ditengok lagi. Kemudian dari tayangan di Kick Andy tentang anak-anak spesial ini juga dibuktikan bahwa kalau orang tuanya merawat dengan kesabaran, dengan kasih sayang, faktanya banyak anak-anak yang bisa berprestasi, anak-anak spesial ini ya, atau anak-anak berkebutuhan khusus. Masih banyak cerita tentang anak-anak tunagrahita, anak-anak berkebutuhan khusus ya, anak-anak autis. Tapi kita rehat dulu. Pastikan Anda terus mengikuti acara Kick Andy. Tentang Michael yang tunanetra, dari kecil dia tunanetra, kemudian umur 8 tahun dia sudah mampu memainkan sonata dari Mozart dengan pianonya, dan sering dia duet bersama pianis Jaya Suprana. Jadi Michael adalah salah satu anak berkebutuhan khusus atau tunanetra yang mampu memainkan musik dengan luar biasa ya pada usianya masih kecil. Berkaitan dengan anak-anak yang tidak sempurna secara fisik, Kick Andy pernah mengangkat satu pianis dari Korea. Nah, namanya Hee Ah-lee. Hee Ah-lee ini waktu kecil, waktu lahir itu tangannya itu seperti ini. Jadi sindrom lobster ya, tangannya seperti capit lobster. Nah, waktu lahir ayahnya melihat anaknya tidak sempurna tangannya dan cenderung Down syndrome, maka ayahnya menolak. Kemudian minta agar ibunya menitipkan anaknya di panti asuhan. Ibunya keberatan. Ibunya bilang, tidak, ini anakku, aku akan merawat dan aku akan membesarkan dia dengan rasa bangga bahwa dia adalah anakku. Akhirnya karena perbedaan itu mereka cerai, ayah dan ibunya. Nah, untuk terapi, orang tua atau ibunya Hee Ah-lee ini menyuruh dia berlatih menekan tuts piano. Begitu dari waktu ke waktu, ternyata tidak mudah karena tangannya ini tidak ada tulangnya, sehingga sulit bagi Hee Ah-lee untuk menekan tuts piano. Tapi ibunya terus melatih dia sehingga akhirnya lama-lama dia mampu memainkan piano dengan baik. Nah, bagaimana kisah tentang Hee Ah-lee? Mari kita lihat tayangan berikut ini. 지능적으로는 아셨지만 제 몸에 대해서는 전혀 부끄럽다고 생각해 본 적도 없고 할 수 있다는 마음이 많았어요, 저는. Luar biasa ya. 뿐만 아니고 전 세계에 정말 희망이 없다고 생각하는 분들에게 또 나아가서는 그런 부모님들에게 정말 음악으로서 희망이 되고 싶어요. Itu tadi kisah tentang Hee Ah-lee ya, seorang anak dari Korea Selatan.
Dan sekarang Hiali ini dengan kemampuannya memainkan piano, dia keliling ke seluruh dunia untuk menginspirasi terutama orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang tidak sempurna secara fisik. Dan waktu Ki Candy ditawarin untuk mengundang dia di acara Ki Candy, tentu saja sangat sesuai dengan apa yang sering kami tampilkan. Acara Ki Candy di salah satu episode saat itu mengangkat kisah tentang seorang anak laki-laki tunanetra yang sangat pandai bernyanyi. Karena pada waktu itu saya hanya menonton di bagian akhir, sehingga sampai dengan hari ini saya masih menyimpan rasa penasaran kisah tentang anak itu. Mungkin Bang Andi bisa menceritakan kisah tentang anak itu supaya menghilangkan penasaran saya, Bang. Terima kasih. Baik, ada beberapa anak tunanetra yang tampil di Ki Candy dan mereka punya kemampuan yang spesial dalam menyanyi. Tapi Sakti ini luar biasa. Selain tunanetra, dia juga agak terhambat perkembangan dari IQ-nya. Tapi di Ki Candy, sekali lagi, ini berkat namanya Pak Ciptono. Pak Ciptono ini luar biasa. Dia mulai menampung anak-anak yang tidak sempurna tadi atau anak-anak berkebutuhan khusus di garasi. Kemudian berkembang, dia berupaya sekarang sekolahnya itu udah seperti di Universitas Indonesia, luas. Dan anak-anak yang ditampung semakin banyak. Di situ dia ingin membuktikan bahwa anak-anak ini bukan ciptaan Tuhan yang gagal, tapi justru anak-anak ini punya sesuatu yang istimewa, dan itu yang dia kembangkan. Salah satu diantaranya Sakti. Nah, bagaimana cerita tentang Sakti, dan mungkin Anda penasaran ingin lihat seperti apa, karena Anda waktu itu baru di ujungnya. Ini dia kisah tentang Sakti. Sakti diantar oleh Ibunda tercinta. Sini Sakti. Ya. Sakti, tadi kita udah ketemu kan? Udah. Salim. Sudah. Aku siapa? Oh. Siapa tadi namanya? Tadi siapa ya? Tuh. Sakti. Om ini terkenal sekali. Kenalin dulu, siapa tadi? Om Andino ya. Iya, terkenal kan? Terima kasih. Tapi kenapa kamu pengen megang kepalanya Om? Karena saya Om tadi. Sakti sudah berapa lama sekolah di SLB Negeri Semarang? Lupa. Oh. 3 tahun. 3 tahun. Gayamu. Aku ingin kau merasa, kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari, cintamu bukanlah dia. Lihat, cahaya sampai guyu. Tepuk tangan semangat yuk. Jadi Sakti ini lahir prematur, beratnya cuma 1,5 kilo. Nah, kemudian dia tumbuh dengan segala keterbatasan tadi. Tapi waktu dia menyanyi di acara Ki Candy, penonton banyak yang menangis. Nah, mari kita saksikan bagaimana kalau Sakti menyanyi. Ini dia cuplikannya. Segala yang ada dalam hidupku, salah besok yang belum dosa. Tunjukkan aku jalan lurusku, untuk menggapai surgamu. Terang itu dalam setiap langkah hidupku.
tamu Kick Andy itu memang lebih banyak orang-orang biasa dari kalangan biasa. Karena kami ingin menunjukkan sebenarnya bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk mencapai sukses, untuk bisa berhasil. Acara Kick Andy, dan kembali saya ingatkan bahwa Kick Andy sering menampilkan anak-anak muda yang prestasinya membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Salah satu yang juga melonjol waktu tampil di Kick Andy adalah Raffi Ridwan. Raffi ini sekarang usianya 12 tahun, tetapi sejak kecil dia sudah punya kemampuan mendesain baju-baju, dan hasil desainnya itu sudah diakui secara internasional. Bahkan dalam acara America's Next Top Model tahun lalu, rancangannya dipakai oleh salah satu model yang tampil, dan bahkan mendapat pujian dari supermodel Tyra Banks. Bagaimana kisah tentang Raffi Ridwan? Mari kita ikuti cuplikan berikut ini. We are now having on the stage Raffi, and young designer from Indonesia, supporting him because he suffers from hard of hearing. Raffi, ladies and gentlemen. Kita patut berbangga memiliki anak bangsa bertalenta seperti Raffi Abdurrahman Ridwan, atau yang akrab disapa Raffi. Sejak kecil, Raffi memiliki hobi menggambar. Meski terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, Raffi mampu menunjukkan kemampuannya dalam membuat setiap detil guratan desain baju ciptaannya. Perlahan tapi pasti, namanya mulai terdengar sejak ia berkolaborasi dengan desainer kenamaan Barli Asmara. Di usianya yang masih anak-anak, Raffi terus membuktikan kemahirannya dalam mendesain motif pakaian yang telah ditampilkan di Jakarta Fashion Week dan berbagai ajang fashion show lainnya. Dengan segala keterbatasannya, desain baju karya Raffi mulai dinikmati penikmat mode. Di usianya yang ke-12 tahun, desainer tunarungu ini telah membawa harum fashion Indonesia sampai ke mancanegara. Busana karya Raffi berhasil memikat para pecinta mode dari berbagai negara seperti Singapura, China, Australia, Spanyol hingga Amerika. Raffi tidak berhenti berkarya. Setelah tampil di Kick Andy, Raffi semakin yakin mengejar mimpinya melalui dunia fashion. Jadi tamu Kick Andy itu memang lebih banyak orang-orang biasa dari kalangan biasa. Karena kami ingin menunjukkan sebenarnya bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk mencapai sukses, untuk bisa berhasil. Nah, ini juga berkaitan dengan cerita seorang remaja putri dari Ambon. Orang tuanya tukang grafir di Emper Kaki Lima, tetapi anak ini kemudian punya prestasi internasional, namanya Gayatri. Nah, bagi Anda yang belum nonton, ada baiknya kita saksikan dulu cuplikan tentang Gayatri berikut ini. Inilah Gayatri Wailisa, seorang remaja polyglot kelahiran Ambon, Maluku. Gayatri mampu berkomunikasi dalam 13 bahasa asing. Ia juga wakil Indonesia untuk Duta Anak Tingkat ASEAN. Meski usianya terbilang muda, Gayatri telah memiliki segudang prestasi, diantaranya juara medali perunggu Olimpiade Sains Astronomi 2012, Duta Tunas Muda Pemimpin Indonesia 2013, dan juga sebagai delegasi anak di berbagai konferensi internasional tingkat Asia. Duta Anak
tingkat ASEAN ini tinggal di rumah sederhana. Ayahnya seorang pengrajin kaligrafi. Setiap harinya, Gayatri giat berlatih memperlancar komunikasinya dalam berbagai bahasa. Bahkan sejak kecil, Gayatri kerap menemukan bahasa asing di televisi. Cara unik yang dilakukannya agar lebih menguasai berbagai bahasa asing ini, yakni dengan berbicara di depan kaca. Ia mempelajari sendiri semua bahasa asing ini. Jadi, apa ada suatu pesan moral yang ingin disampaikan Kik Andi untuk topik semacam ini? Iya, pesan moral yang paling kuat adalah siapa saja berhak atas sukses. Kalau kita lihat tadi Gayatri, orang tuanya bekerja di kaki lima untuk bikin grafir, tapi dengan kerja keras, sukses bisa diraih. Kisah tentang Gayatri ini membuat Gayatri menjadi penerima Kik Andy Young Hero. Yang menarik, waktu menerima penghargaan Kik Andy Young Hero, dia berpidato dalam beberapa bahasa. Ini dia cuplikannya. Selamat malam, salam sejahtera. Dengan nama Buddha Adi Budaye, Om Santi Santiom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Good evening ladies and gentlemen, how pleased I am to get this opportunity. In this time, I would like to introduce myself with several language and hopefully you are great to meet with me. Ahlan wa sahlan, naziratan hatas makuhli an uraif nafsi bi, mashi kamanwa. Jika suka sitemo desu ka? Watashi wa namaya Gayatri desu. Nihongo ga sukashi hanasemasu. Watashi wa 1995年に生まれました8月31日. En hablo española el que aldria de verle soy indonesiano de Ambon tanto costa el sono serli. Ich begann für meine Hobbys chatten und reiten. Ich komme aus einfachen Meyer und über in Adeline. Ich mochte die Sprache lernen, weil die Sprache lernen das the medium der Kommunikation. Der sehr purpur namaze de Francis kuat lektu kobiang mersoko se Francis masuk. 就是有你放天热时呢，我就在门前说这天热，我们就说我是印度尼西亚人，但是我也很高兴。In questo momento ho studiato circa 8 lingue. Adesso io sono italiana, ma per me in questa comunicazione sociale è molto importante. Ladies and gentlemen, all about this we have the same rights. We didn't talk about where we come from, what differences, what is familiar. We are a human being. All human beings have their rightness that's very same. I, you, they, and all of them, we are a word. To make South Indonesian and Christian we call Nusantara. Classers molto bene, grazie, sukria, sukran, gemap, sopida, share, thank you very much, dan terima kasih. Banyak juga penonton Kik Andy yang bertanya, mengapa Kik Andy sering mengangkat relawan-relawan, tenaga-tenaga kesehatan yang mau mengabdikan dirinya di pelosok-pelosok, bahkan untuk itu sering mereka tidak dibayar. Nah, saya akan bercerita tentang orang-orang hebat ini yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kik Andy. Pepatah kuno yang mengatakan banyak anak banyak rezeki sepertinya sulit untuk dipercaya lagi. Terlebih ketika mereka yang kelebihan anak hidup di bawah garis kemiskinan dan orang tua tidak bisa memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak. Seperti yang dialami penghuni desa Arakan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Banyak orang tua yang sulit memberikan kehidupan layak bagi anak-anaknya, sehingga banyak dari mereka di usia remaja sudah putus sekolah dan harus membantu keluarga dengan menjadi nelayan di laut. Melihat problema di tempat tinggalnya itu, Ismail Hussein mengajak warga di desanya untuk melakukan vasektomi atau KB pria. Lelaki yang sudah divasektomi sejak 2007 ini menjadi relawan untuk mengkampanyekan agar masyarakat di kampungnya yang mayoritas mata pencariannya sebagai nelayan mau divasektomi. Namun dalam upayanya itu, lelaki yang bekerja untuk LSM perempuan di Manado ini
tidak jarang mendapat penolakan dari warga. Penolakannya itu tidak melunturkan semangat bapak dari 5 orang anak ini bergerilya dengan Manado. Kini semakin banyak pria di desanya yang menuntut jejak Ismail untuk vasektomi. Kepeduliannya terhadap kualitas keluarga menghantarkan pria ini mendapatkan penghargaan Kick Andy Heroes 2013. Ternyata saya dapat informasi terakhir bukan 3.000 tapi sudah 4.000 lebih laki-laki yang divasektomi. Ya, ada pertanyaan. Bung Andi, saya mau tanya. Saya ini juga aktif di bidang kesehatan, khususnya Ya, kanker pada Ibu Ira anak. ini pernah jadi tamu Kick Andy untuk anak-anak kanker dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya, pertanyaannya apa Bu Ira? Ya, saya kebetulan waktu itu nggak sempat nonton acara yang dokter di perahu. Itu sebetulnya apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Andi? Penasaran juga sih. Oh iya, Rumah Sakit Apung itu ya. Baik, ini menarik cerita tentang Dr. Lee Darmawan. Dr. Lee ini dari Padang. Waktu kecil ada kerusuhan etnis di sana. Dia dari etnis Tionghoa. Kemudian mereka agak minggir ke desa. Kemudian di desa ayahnya meninggal. Ibunya akhirnya untuk menghidupi keluarga, dia dan kakaknya itu dengan jualan kue. Ya, Dr. Lee cerita waktu kecil setiap kali dia lapar dia pulang, dia bilang, "Mama, aku mau makan." Mamanya bilang, "Kamu main sana yuk, cepet, banyak teman-temanmu di sana." Setiap kali dia pulang minta makan, setiap kali ibunya bilang, "Main aja kamu," untuk melupakan laparnya. Karena orang tuanya begitu miskin waktu itu. Nah, karena kemiskinan itu pula, ketika kakaknya sakit diare, sakit yang harusnya mudah diobati, ternyata karena mereka tidak mampu untuk membawa ke dokter, kakaknya meninggal. Sehingga Dr. Lee bilang bahwa nanti kalau besar aku ingin jadi dokter. Tentu saja orang-orang di kampungnya tertawa karena anak miskin mau jadi dokter, mana mungkin. Tapi ibunya bilang, "Kamu harus jadi dokter. Kalau kamu nanti jadi dokter, kamu harus menolong orang-orang miskin. Jangan sekali-sekali kamu minta bayaran dari mereka. Mungkin mereka bisa membayar, tetapi kalau mereka pulang, mereka tidak bisa membeli beras. Jadi jangan sekali-sekali minta bayaran dari orang-orang miskin." Setamat SMA, ikut kakaknya ke Jakarta dagang di Asem Reges, dagang onderdil bekas. Dia kumpulin uang, akhirnya dia beli tiket, dia berangkat ke Jerman karena dia mendengar di Jerman untuk belajar di kedokteran bisa dapat beasiswa, tidak bayar. Dia ke sana, dia berjuang, dia dapat untuk hidup biasa, cuci piring, jadi pembantu, jadi cleaning service, macam-macam. Singkatnya, akhirnya dia sukses di sana, bahkan punya 3 spesialisasi, ya, sebagai dokter ahli bedah. Nah, pada saat hidupnya sudah mapan bersama keluarganya di sana, dosen-dosennya atau profesornya menahan dia untuk tidak pulang ke Indonesia. Kemudian dengan pekerjaan yang dia kerjakan di sana, dia dapat uang banyak. Tapi tiba-tiba dia teringat kembali pada pesan ibunya, "Kamu harus menolong orang-orang miskin." Dan orang-orang miskin itu menurut dia adanya di Indonesia. Maka dia pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, dia mulai melakukan apa yang dia lakukan, yaitu menolong orang-orang miskin. Tetapi pada saat dia berada di Pulau K kecil, ada seorang anak yang datang yang harusnya sudah meninggal. Dia bilang, "Dari mana anak ini datang?" Dijelaskan bahwa anak ini 2 hari 2 malam naik perahu datang ke tempat dia karena mendengar ada pengobatan gratis. Dia bilang, "Ini keajaiban. Anak ini harusnya sudah meninggal." Dari situ dia bilang, Tuhan sedang berbicara pada dirinya bahwa kamu harus berbuat sesuatu. Jangan menunggu anak-anak semacam ini datang ke kamu, tapi kamu harus datang kepada mereka. Maka Dr. Lee menjual rumahnya, membeli kapal bekas, direnovasi, dia beli mesinnya, mesin truk untuk memutar baling-baling, dan kemudian dipoles kiri, poles kanan.
dengan bantuan teman-temannya, maka jadilah Rumah Sakit Apung. Nah, itu cerita tentang Dr. Lee. Kalau Anda belum menyaksikan cerita ini di KKND, ini dia cuplikan tayangannya. Tak ada yang tak bisa dan tak mungkin. Inilah kalimat yang mengabarkan keberadaan Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Rumah Sakit Apung pertama di Indonesia ini dibuat atas ide Dr. Lee Darmawan. Tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak mampu, membuatnya peduli akan nasib masyarakat prasejahtera. Hal ini pula lah yang menjadi alasan kepala bedah Rumah Sakit Husada Jakarta ini membuat Rumah Sakit Apung. Dengan rumah sakitnya, Dr. Lee ingin agar dapat menjangkau mereka yang membutuhkan layanan kesehatan di daerah terpencil. Sepanjang tahun 2013, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan telah melakukan 3 kali trilogi pelayaran, mulai dari Bangka Belitung, Kalimantan Timur hingga Maluku. Bersama tim dokter dan relawan solid, pria kelahiran Padang pada tahun 1946 ini berhasil memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 1.500 pasien. Di atas kapal ini pula lah Dr. Lee beserta tim dokter berhasil melakukan 60 bedah mayor dan 117 bedah minor. Tidak berhenti sampai di situ, Dr. Lee bersama Rumah Sakit Apungnya baru-baru ini telah melakukan perjalanan ke Papua untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kedepannya, Dr. Lee akan membuat telemedicine low cost atau kedokteran jarak jauh agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat Rumah Sakit Dr. Lee Darmawan. Dengan semangat yang berlandaskan kasih, Dr. Lee menjalankan misinya agar masyarakat kecil bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Hal ini menjadi alasan Kick Andy menobatkan pria yang memiliki 4 gelar spesialisasi ini sebagai Kick Andy Hero di ajang Kick Andy Heroes 2014. Setelah Dr. Lee punya kapal atau Rumah Sakit Apung, maka ada lebih dari 1.000 dokter-dokter muda bergabung dalam nama yayasannya atau gerakannya Dr. Share. Jadi mereka anak-anak muda terpanggil untuk membantu Dr. Lee, dan mereka keliling dari pulau ke pulau untuk pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu. Akhirnya Dr. Lee menjalankan apa yang diminta oleh ibunya. Setelah ini saya ingin menceritakan kisah orang-orang Indonesia yang oleh karena kemampuannya kemudian dipekerjakan atau direkrut oleh tokoh-tokoh internasional, tokoh-tokoh dunia. Antara lain mempekerjakan dia adalah pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Juga ada orang Indonesia yang oleh karena kemampuannya itu kemudian oleh Madonna direkrut menjadi tim penarinya. Dan juga ada kisah tentang orang Indonesia yang menjadi juru masak kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali.